Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari Sabtu tanggal 3 Syawal 545 Hijriah, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Az-Jailani dalam ceramahnya beliau mengatakan, menentang takdir yang telah ditetapkan oleh Al-Haq Azza wa Jalla adalah pertanda matinya agama, terhapusnya tauhid, dan hilangnya ketawakalan dan keikhlasan. Jiwa seorang mukmin tidak mengetahui mengapa dan bagaimana dia tidak mengetahui. Apapun bentuk kemaksiatan, jiwa adalah penentang dan pembangkangan terhadap Allah. Jika ingin memperbaikinya, maka hendaklah dia berjuang melepaskan diri dari setiap keburukan, sehingga dengan demikian akan terbentuk kebaikan demi kebaikan. Dengan segala bentuk ketaatan, meninggalkan segala larangan dan kemaksiatan, sehingga Allah berfirman padanya, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dengan demikian akan lahir ketakwaan, akan hilang segala keburukan, dan tidak akan lagi bergantung kepada makhluk lain. Bahkan nasab jiwa tersebut sampai kepada Ibrahim alaihissalam, di mana apabila jiwa telah terlepas dari belenggu hawa nafsu, lalu hatinya menjadi tenang meskipun didatangi oleh banyak godaan makhluk. Setelah itu mereka menyerahkan jiwa-jiwanya untuk menyelamatkannya. Beliau berkata, aku tidak membutuhkan pertolongan kalian. Pengetahuannya atasku menjadikanku tidak membutuhkan pertolongan lagi karena telah terbukti kepasrahan dan ketawakalan. Maka pada saat itu difirmankan, wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 22. Pertolongan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Demikian halnya dengan nikmat yang tanpa batas akan diperoleh di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya dengan tanpa batasan. Surah Az-Zumar ayat 10. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah bersabar menapaki jalannya di dunia, maka engkau akan memperoleh kelembutan dan nikmatnya dalam waktu yang lama di alam keabadian. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dengan pertolongan dan perlindungannya, hendaklah engkau bersabar dalam menapaki jalannya dan jangan pernah melalaikannya. Waspadalah sebelum kematian menjemputmu, sebab jika kematian telah ditenggorokan, maka kewaspadaan tersebut sama sekali tidak berguna bagimu. Maka kewaspadaan tersebut sama sekali tidak berguna lagi bagimu. Berhati-hatilah selama kita masih hidup. Jangan sampai menyesal di hari tidak diterimanya penyesalan. Dan benahilah hatimu. Karena jika hati telah benar, maka seluruh anggota badan dan perbuatan akan menjadi benar. Rasulullah SAW bersabda, dalam diri manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, maka akan baik seluruh perbuatannya. Dan jika dia buruk, maka akan buruk pula seluruh perbuatannya. Ingatlah, sekerat daging itu adalah hati. Benarnya hati adalah dengan ketakwaan,
tawakal pada Allah, mentauhidkannya, dan dengan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Mengabaikan itu semua berarti telah merusak hati. Hati adalah bintang pada sebuah ruangan yang gelap. Hati bagaikan mutiara di dalam bejana. Hati bagaikan harta berharga di dalam lemari. Sangat berharga sekali. Ya Allah, sibukkanlah jasmani kami dengan ketaatan kepadamu. Penuhi hati kami dengan ma'rifat kepadamu. Penuhilah malam kami, siang kami, dan setiap sendi kehidupan kami dengan taat kepadamu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh sebelum kami. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka, dan jadilah Engkau pelindung bagi kami, sebagaimana Engkau telah menjadi pelindung bagi mereka semua. Amin. Wahai manusia, bersikaplah kepada Allah sebagaimana adanya orang-orang saleh terdahulu, sehingga kalian menemukannya, seperti orang-orang saleh tersebut menjumpainya. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan berbagai ketaatan disertai dengan kesabaran, dengan penuh keridhaan atas ketetapan Allah, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Para wali itu bersungguh-sungguh untuk mengambil bagian dalam urusan dunia dengan tangan-tangan ketakwaan, disertai dengan kewaraan, kehati-hatian, kemudian mencari bagiannya untuk urusan akhirat, dan berbuat banyak untuknya dengan berbuat ketaatan pada Tuhannya, menasehati dirinya pribadi, serta memberikan nasihat bagi orang lain. Wahai muridku, nasihati dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian berilah nasihat bagi orang lain. Hati-hatilah dengan dirimu sendiri. Jangan menghakimi orang lain dengan keburukan, sementara di dalam dirimu sendiri masih tersisa keburukan yang harus dibenahi. Celakalah dirimu. Engkau mengetahui bagaimana membebaskan orang lain, tetapi engkau tidak tahu bagaimana menuntunnya ke jalan yang benar. Sesungguhnya manusia menginginkan Allah karena ma'rifatnya, bukan karena kebodohannya, sehingga mencintainya dan berbuat untuknya, tidak untuk selain dia, takut hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Dan ini terjadi di dalam hati, bukan hanya pada lisan saja. Ini semua seharusnya terjadi ketika berada di dalam kesendirian, tidak semata-mata hanya karena banyak orang. Tidak semata-mata hanya karena banyak orang. Tauhid yang hanya ada pada lisan, sedangkan hatinya menyimpan kemusyrikan. Dia adalah orang yang munafik. Sungguh celaka jika lisanmu bertakwa, sementara hatimu durhaka. Lisanmu bersyukur, sedangkan hatimu ingkar dan menentangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kebaikan dariku terus tercurah kepadamu, sedangkan keburukan darimu terus datang kepadaku. Sungguh celaka engkau mengaku hambanya, sedangkan engkau taat kepada selain dia. Jika benar engkau hambanya, maka hendaklah engkau berbakti dan taat padanya. Mukmin yang benar-benar yakin tidak akan pernah menuruti hawa nafsunya, tidak akan taat pada bujukan syaitan, bahkan tidak akan peduli dengan urusan keduniaan. Dia akan menganggapnya dunia itu lebih rendah. Dia akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat sampai dia bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla.
mengikhlaskan seluruh ibadahnya dalam setiap waktu. Karena meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka hanya diperintah hanya menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama. Surah Al-Baqarah ayat 5. Tinggalkanlah segala bentuk kemusyrikan. Esakanlah Allah Azza wa Jalla, Dialah pencipta seluruh makhluk yang ada, dan semua yang ada berada di dalam genggaman kekuasaannya. Wahai pencari Tuhan selain Dia, sungguh telah hilang akal sehatmu. Apakah ada sesuatu selain Dia di jagat raya milik Allah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Al-Hijr ayat 21. Wahai pemuda, berjalanlah di dalam ketetapan takdirnya dengan kesabaran sebagai hamba, menantikan kelapangan. Jika itu engkau lakukan, maka keutamaan serta anugerahnya akan tercurah pada takdirmu, walaupun engkau tidak meminta dan memimpikannya. Wahai manusia, berdirilah pada ketetapan takdir itu dan terimalah ketetapan itu dengan penuh keridhaan. Wahai manusia, marilah bernazar untuk berbakti kepada Allah, rela dengan takdir dan kehendaknya. Kita tundukkan hati dan kepala kita, ikhlas atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, diiringi kesabaran dalam menjalaninya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan orang yang seperti itu. Jika kita melakukan hal itu, maka kita akan menjadi sahabat bagi takdir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Surah Al-Kahfi ayat 44. Engkau akan disediakan minuman dari telaga ilmunya, disiapkan makanan dari hidangan keutamaannya, dan akan diterima dengan penuh keramahan serta mendapat curahan rahmatnya. Hal ini diberikan kepada sedikit orang dari beribu-ribu orang, dan sebagian saja dari berbagai kabilah dan suku. Wahai muridku, engkau harus bertakwa dan menjalankan seluruh syariatnya. Engkau juga harus menentang keinginan hawa nafsu yang dikendalikan syaitan, serta janganlah membiasakan hal-hal yang buruk. Mumin yang senantiasa berjihad adalah mereka yang tidak pernah melepaskan topi bajanya, tidak menyarungkan pedangnya, dan tidak pernah menanggalkan pelana kudanya. Tidur dengan tidur yang sedikit, sehingga dapat mengalahkan musuh. Sesungguhnya Allah mentakdirkan mereka dapat berbicara untuk menyampaikan kebenaran. Dan Allah memberikan kemampuan untuk menggerakkan lidahnya, sebagaimana Allah memberi kemampuan kepada anggota badan untuk berbicara di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan untuk berbicara, mempersiapkan perangkatnya sehingga mereka dapat berbicara. Jika Allah berkehendak sesuatu atas mereka, maka Dia akan menyiapkan segala perangkatnya. Allah menghendaki agar manusia berjalan dalam aturan di dalam memenuhi kebutuhannya. Maka Allah pun mengirim Rasul dan Nabi yang berbicara menyampaikan aturannya. Saat Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali, maka para ulama mengamalkan ilmunya menjadi penerusnya.
Mereka berbicara kebenaran sebagai pengganti para rasul dan nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara kebenaran sebagai pengganti para rasul dan nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama adalah pewaris para nabi." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wahai manusia, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan renungkanlah bahwa itu adalah darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah." Surah An-Nahl ayat 53. Wahai orang yang telah menerima nikmat dari Allah, di manakah kesyukuranmu? Wahai orang yang menganggap bahwa nikmat itu datang dari selain Allah, engkau mengira bahwa itu bukan darinya. Kadang kamu meremehkannya, tetapi kamu menantikannya. Bahkan terkadang kamu mempergunakannya untuk kemaksiatan. Wahai muridku, engkau patut berhati-hati bersikap wara ketika berkhalwat agar dapat mengeluarkanmu dari kemaksiatan dan kebinasaan. Dan engkau membutuhkan muraqabah, pendekatan diri padanya sehingga mengingatkanmu bahwa pandangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasimu. Sungguh engkau membutuhkan sikap seperti ini di dalam setiap khalwatmu. Engkau harus memerangi hawa nafsu dan godaan setan. Rusaknya kemuliaan manusia adalah karena kemaksiatan. Hancurnya jihad adalah karena syahwat. Binasanya al-badal adalah karena kacaunya pikiran saat menyendiri. Dan tumbangnya para shadiqin adalah ketika hatinya lalai dari mengingat Allah dan lupa menjaga hati mereka. Sebab mereka tertidur di hadapan pintu Sang Maharaja. Tegakkanlah dakwah dengan menyeru manusia agar ma'rifat pada Allah Azza wa Jalla. Tidak berhenti menyeru setiap hati manusia, seraya berseru, "Wahai hati manusia, wahai setiap ruh yang ada, wahai seluruh jin dan manusia, wahai siapa saja yang mengharapkan keridhaan Sang Maharaja. Bersegeralah menuju pintunya. Berjalanlah dengan langkah kaki hatimu yang penuh ketakwaan dan tauhidullah. Berjalanlah dengan langkah ma'rifat padanya, disertai sikap wara, berhati-hati, dan sikap juhud dari kehidupan dunia dan dari segala sesuatu selain Dia. Tujuan mereka membenahi makhluk Allah dan cita-cita mereka memenuhi langit dan bumi sampai kepada arsy dan seluruh jagat raya. Wahai pemuda, tanggalkanlah syahwat dan hawa nafsu. Jadilah seperti bumi yang berada di bawah kaki manusia. Jadilah seperti tanah yang berada di bawah kekuasaan tangan mereka. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim dari kedua orang tuanya yang mati keimanannya. Karena iman adalah kehidupan dan kekafiran adalah kematian. Ahli tauhid hidup, sedangkan orang musyrik itu mati. Tidak berlebihan jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ciptaanku yang pertama kali binasa adalah iblis." Maksudnya adalah iblis telah berbuat maksiat padaku. Dengan kemaksiatan itu dia telah membinasakan dirinya. Sekarang adalah akhir zaman. Gejala nifak, kebohongan, dan dusta telah tersebar luas. Maka janganlah engkau dekat dengan orang-orang munafik lagi pendusta dan menjadi dajjal dalam hidup.
Celakalah nafsu yang membawa pada kemunafikan, dusta, kekafiran, durhaka, dan kemusyrikan. Tentanglah dia dan jangan mengikutinya. Ikutilah dan jangan melepaskannya. Tahan dia dan berikan apa-apa yang wajar diterimanya. Tundukkan nafsu itu dengan mujahadah, penuh perjuangan. Hawa nafsu itu harus dikendalikan, jangan sampai berbalik mengendalikan dirimu. Oleh karenanya, jangan sampai memperturutkan hasrat. Hasrat itu tak ubahnya seperti anak kecil yang belum berakal sempurna. Bagaimana engkau akan belajar kepada anak yang tidak memiliki kesempurnaan akal, sedangkan setan adalah musuhmu, musuh nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Maka bagaimana engkau akan tenang dengan berada bersamanya? Sementara itu di antara engkau dan setan terhadap permusuhan abadi. Sungguh engkau tidak bisa aman bersamanya, karena dia yang telah membunuh keimanan nenek moyangmu. Bukan hal yang mustahil suatu saat dia akan menyesatkanmu sebagaimana mereka menyesatkan Adam dan Hawa dahulu. Jadikanlah ketakwaan sebagai senjatamu untuk melawannya. Dan jadikanlah tauhidullah, muraqabatullah, wara, berhati-hati dalam kesendirian, kejujuran dan permohonan tolong terhadap Allah sebagai tentara bagimu. Senjata dan tentaramu ini akan menghancurkan setan, membinasakan dan mengalahkan tentaranya karena kebenaran bersamamu. Wahai muridku, himpunlah dunia dan akhirat menjadi satu, dan menyendirilah bersama Tuhanmu dengan ketetapan hatimu tanpa gangguan, baik urusan yang bersifat dunia bahkan urusan akhirat. Teguhlah bersamanya saja. Jangan berpaling dari pencipta hanya karena makhluknya. Lepaskan segala penyebab yang dapat mengakibatkan putusnya dirimu dengannya. Jika memungkinkan, tempatkan dunia untuk nafsumu. Jika memungkinkan, tempatkan dunia untuk nafsumu, akhirat untuk hatimu, dan tempatkan Allah Azza wa Jalla. Wahai muridku, jangan berdiri bersama dengan nafsu syahwat dunia, bahkan tidak juga dengan akhirat. Jangan mengikuti selain Al-Haq Azza wa Jalla. Apabila itu dapat engkau lakukan, sungguh engkau telah menyimpan simpanan yang kekal. Jika datang kepadamu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidayah yang tidak akan ada kesesatan setelahnya, maka segeralah bertaubat atas segala dosa dan bergegaslah menuju keridoannya. Bertobatlah atas dosa, baik lahir maupun batin. Sesungguhnya taubat adalah kemuliaan. Lepaskanlah pakaian maksiat dan tukarkan dengan taubatan nasuha, serta diiringi rasa malu terhadap Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar rasa malu. Ini semua adalah amalia hati setelah terpenuhinya penyucian anggota badan dengan berbagai ibadah yang disyariatkan. Anggota badan memiliki amalan, demikian juga hati. Jika hati telah keluar menjadi lisan dan berhubungan dengan makhluk lainnya, maka dia tengah mengarungi lautan tawakal dan ma'rifatullah. Dengannya dia telah meninggalkan sebab makhluk dan mencari musabab al-khaliq. Maka jika telah sampai di tengah lautan ini, dia akan berkata, dialah yang menciptakanku, maka dia yang memberikan petunjuk. Surah Asy-Syura ayat 78.
Dia memberikan petunjuk dari ujung padang pasir ke ujung padang pasir berikutnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dia berada di jalan yang lurus. Setiap kali dia mengingat Tuhannya, maka akan nampak jalan yang lurus tersebut akan tersingkap keburukan dan kerusakan. Hati orang yang mencari ridha Allah adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah akan mempersingkat perjalanannya sehingga dia akan meninggalkan orang-orang di belakangnya. Jika muncul rasa takut, maka keimanannya akan timbul. Keimanan itu akan memadamkan rasa takut tadi. Kemudian akan berganti dengan sinar kelembutan, cahaya kebahagiaan, dan merasa dekat dengannya. Wahai manusia, jika datang rasa sakit, maka bersabarlah menunggu datangnya obat. Jika obat penyembuh telah datang, terimalah dengan penuh kesyukuran. Dengan begitu engkau akan berada dalam kehidupan yang ringan. Ketakutan atas api neraka akan meyakinkan hati orang mukmin, akan menjadikan wajahnya menjadi cerah dan membuat sedih dalam hatinya. Jika sudah seperti itu, maka Allah akan melimpahkan air rahmat dan embun kelembutan baginya. Akan dibukakan baginya pintu akhirat sehingga nampaklah semua anugerahnya. Jika mereka telah tinggal dengan tenang dan beristirahat sebentar, maka akan dibukakan baginya pintu kemuliaan, Babul Jalal. Hati dan jiwanya akan semakin tunduk penuh keyakinan dan semakin bertambah rasa takutnya. Setelah itu dibukakan baginya pintu keindahan, Babul Jamal. Maka mereka akan merasakan ketenangan dan kenyamanan, dan mereka bersiap-siap menjemput derajat demi derajat kemuliaan. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi, dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Tujuan dan cita-cita hati adalah Allah Al-Haq. Maka jadikanlah Allah dan segala yang ada padanya sebagai tujuan dan cita-citamu, yaitu Al-Khaliq. Segala sesuatu yang kamu tinggalkan di dunia akan engkau dapati pengganti yang lebih baik di dalam kehidupan yang akan datang. Anggaplah bahwa masih tersisa umur sampai hari ini. Bersiaplah untuk kehidupan akhirat, karena kesempatan itu akan hilang dengan datangnya malaikat Israel pencabut nyawa. Dunia adalah ladang dan tempat singgah bagi manusia, dan akhirat adalah tempat diam. Jika semangat dari Allah telah datang, maka keduanya, dunia dan akhirat, akan tertutupi, sehingga dia akan berdiri di antara keduanya, tidak kepada dunia dan tidak kepada akhirat. Wahai pendusta, sungguh engkau telah berbohong. Engkau berkata bahwa engkau mencintai Allah pada saat nikmatnya tercurah padamu. Tetapi saat ujian datang, engkau pergi seolah Allah bukan lagi yang engkau cintai. Sesungguhnya kesungguhan seorang hamba itu akan terlihat pada saat datangnya ujian. Ketika ujian datang dan engkau teguh menaatinya, maka engkau termasuk orang yang benar-benar mencintai Allah. Tetapi jika engkau berubah, jelaslah kebohongan dan ingkar dari janji semula. Seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku mencintaimu. Rasulullah menjawab, jika engkau mencintaiku, maka bersiaplah untuk mengenakan pakaian kefakiran. Kemudian datang seorang lelaki yang lain seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadikanlah ujiannya sebagai pakaianmu. Cinta Allah dan Rasulnya berbanding lurus dengan kefakiran dan ujian. Oleh karena itu, sebagian orang soleh, as-salihin, menjelaskan, setiap ujian akan disertai dengan pertolongan. Dengan ujian tersebut, manusia tidak mudah mengaku cinta pada Allah. Dengan ujian tersebut akan diketahui siapa yang benar-benar mencintai Allah. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.